secara historis agama Bahai itu sudah masuk ke Indonesia pada awal berdirinya. Jadi agama Bahai ini mula-mula berdiri di Iran pada tanggal 23 Mei tahun 1844. Jadi ini merupakan agama baru yang muncul karena kekeringan rohani, sehingga sang pembawa agama ini menginginkan perdamaian bagi semua agama-agama di dunia. Dia dibawa pertama kali gagasan ini oleh Ali Muhammad yang dikenal dengan Al-Bab. Bab dalam bahasa Arab artinya pintu, maksudnya pintu kepada kerajaan Tuhan yang penuh dengan perdamaian. Dia juga mempersiapkan pemimpin berikutnya yang kemudian dikenal dengan Baha'ullah. Baha'ullah inilah yang kemudian memberikan kitab suci kepada penganut agama Bahai yang dikenal dengan kitab I-Aqdas, atau di dalam bahasa Arab Kitabul Aqdas, kitab yang paling suci. Nama asli dari Baha'ullah itu adalah Mirza Husin Ali. Dan dua orang yang membawa agama ini ke Indonesia lewat India, lalu dia sampai ke Burma, lalu Singapura, dan kemudian Indonesia. Satu bernama Jamal Effendi dan dua Mustafa Rumi. Dua-duanya itu muncul pada awal sejarah perkembangan dari agama Bahai. Nah, apa yang salah atau apa sih yang dipersoalkan dari ucapan Pak Menteri? Sebagai seorang menteri yang dia mewakili seluruh keragaman agama dari penduduknya, tentu ini ucapan positif. Ya kalau alasannya adalah karena Bahai bukan agama resmi di Indonesia. Harus ditekankan seperti yang juga disampaikan oleh Pak Menteri, bahwa dalam undang-undang kita, dalam sistem perundang-undangan kita, tidak pernah dikenal agama resmi maupun tidak resmi. Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 yang dikenal dengan Undang-Undang Penodaan Agama, khususnya pada pasal 1 dijelaskan demikian. Dengan kata-kata di muka umum dimaksudkan apa yang lazim diartikan dengan kata-kata itu dalam kitab undang-undang hukum pidana. Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu atau Konfusius. Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Karena 6 agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 2, mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini. Dan ini penting, penegasan dari penjelasan pasal 1. Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya Yahudi, Zoroastrian, Shinto, Taoisme, dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2, dan mereka dibiarkan adanya asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini dan peraturan perundang-undangan yang lain. Jadi jelas saudara-saudara bahwa amanat undang-undang dan Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 65 sampai sekarang masih berlaku. Artinya tindakan Menteri Agama secara yuridis tidak bisa dipersalahkan. Yang kedua, secara historis, bangsa kita itu memiliki sejarah panjang yang mencatat kerukunan antarumat beragama. Jadi ucapan selamat bagi warga bangsa
sesuai dengan agama masing-masing, mengucapkan selamat Natal bagi orang Kristiani, atau selamat Hari Raya Idul Fitri bagi seorang Muslim, atau bagi orang Hindu, Buddha, dan agama-agama lain, itu adalah suatu adab sopan santun sosial yang merupakan cerminan dari keramahan kita sebagai bangsa Indonesia. Bahkan itu memiliki jejak historis yang sangat panjang. Kita wajib membanggakannya. Pada abad ke-8 Masehi, dalam sebuah naskah Sunda yang dikenal dengan Sang Hyang Siska Kanda Ingkarsian, itu sudah ada ucapan selamat bagi Hindu dan Buddha. Di sana disebutkan dalam bahasa Sunda kuno, Hongkara Nama Siwaya. Selamatlah di dalam nama Siwa, artinya bagi orang Hindu. Sembah ing hulun di Sang Panca Tathagata bagi orang Buddhis. Dan dalam dokumen itu ditegaskan untuk kebaikan bagi semuanya. Puncak prestasi kerukunan inilah yang pada masa kerajaan Nusantara yang kedua, yang disebut dengan Kerajaan Majapahit, itu dituangkan dalam seloka Empu Tantular dalam bukunya Sutasoma atau Kakawin Sutasoma, dan ini dilestarikan di Bali dalam bahasa Jawa kuno berhuruf Bali. Di sana ditegaskan, mangka jinatwa lawan siwa tatwa tunggal, binika tunggal ika tanhana dharma mangrua. Sesungguhnya esensi dari siwa dan esensi dari Buddha itu adalah tunggal adanya. Berbeda-beda tetapi satu, dan kebenaran tidak mendua. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika inilah yang sekarang menjadi sesanti dari lambang negara kita, Garuda Pancasila. Dan ini saya kira bukan hanya sekedar basa-basi politik. Kalau Anda melihat sejumlah naskah-naskah Jawa kuno yang menyebabkan kenapa Nusantara ini dulu menjadi bangsa yang besar, karena bina negara ini didasarkan atas Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu, dan itu diterjemahkan di dalam perundang-undangan yang berlaku pada masa Majapahit. Bahkan dalam kelola negara, semua agama itu diberikan fasilitas persis dengan apa yang kita lakukan sekarang ini di Indonesia. Agama-agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat kita, ada 6 agama sekarang ini, yaitu Islam, Kristiani, baik Katolik maupun Protestan di Indonesia dicatat menjadi 2 agama, lalu Hindu, Buddha, Konghucu. Pada zaman Majapahit yang paling dominan hanya ada 2, yaitu ajaran Hindu dari sekte Siwa dan ajaran Buddha. Maka pada waktu itu di bawah kelola negara yang sangat harmoni, diberikan fasilitas oleh negara melalui 2 departemen seolah seperti itu ya, namanya Dharma Dyaksa Ringkasogatan untuk agama Buddha dan Dharma Dyaksa Ringkasahiwan untuk agama Hindu. Tetapi bagi mereka yang tidak termaktub dalam 2 agama mayoritas ini, tetap diakui hak hidup setiap orang pada zaman Majapahit. Itu yang di bawah kelola negara dengan hadirnya yang namanya Karesian. Dan Karesian itu langsung di bawah raja. Ini artinya bahwa agama-agama yang mayoritas diberikan ruang, diberikan kesempatan, bahkan fasilitas oleh negara. Sementara karena mereka yang penganutnya kecil, ya, tentu dalam asas keadilan mereka tetap dijamin, ya, tetapi tentu perlakuannya berbeda dengan mereka yang membutuhkan karena jumlahnya lebih banyak. Di asas keadilan ini sudah ada pada masa Kerajaan Majapahit. Nah, kemudian dalam undang-undang juga ditegaskan secara khusus di dalam penjelasan pasal 1 tadi, kecuali kalau mereka melanggar hukum.
Jadi orang itu tidak bisa mengontrol keyakinan orang karena itu adalah yang paling asasi di dalam setiap manusia. Saya bukan seorang Bahai, saya bukan seorang Konghucu, tetapi saya memahami dan memberi ruang kepada setiap orang yang berbeda dengan saya. Itu sebetulnya sikap seorang Pancasilais sejati. Dan saya tidak mengukur agama orang lain dari ukuran saya. Karena setiap orang itu berhak berbeda dan menyatakan ekspresinya di depan negara sama. Tidak ada mayoritas atau minoritas. Jadi tidak ada agama yang diakui dan agama yang tidak diakui. Nah, di dalam konteks tentang penegakan hukum, apabila ada agama tertentu atau orang beragama tertentu yang kemudian melakukan pelanggaran hukum, ditindak tegas. Dan itu juga diatur misalnya di dalam Undang-Undang Sangyang Adigama. Undang-undang ini ditetapkan atau diundangkan pada masa Raja Wikramawardhana. Di dalam salah satu pasal dari Undang-Undang Adigama ini disebutkan dalam bahasa Jawa kuno, pasalnya berbunyi begini. Muah wong kang angrusak candi, prasada, dharma, pahyangan, sapasiman kabuyutan pada lawan angrusak bumi, danda malia becik malih. Muah wong kang angrusak sakal wiring rinusak, danda rong laksa patang tali, wuruk sadugawe ngaranya. Jadi perhatikan, kalau mereka agama apapun saya kira melakukan tindakan yang melanggar hukum, yaitu perusakan tempat-tempat ibadah. Yang pertama ketika merujuk kepada candi, prasada, dharma, ini jelas Hindu dan Buddha, agama yang besar ya pada zaman itu. Tapi ketika merujuk pada pahyangan, ini tempat orang sembahyang, itu biasanya agama-agama minoritas. Lalu sapasiman, tanah-tanah perdikan, ya tanah sima yang biasanya juga itu dibebaskan dari pajak karena alasan keagamaan tertentu. Lalu kabuyutan, jadi tempat di mana kita menghormati para leluhur, ya mungkin adalah tempat-tempat pemujaan kepada para leluhur, penghormatan pada para leluhur itu dijamin oleh undang-undang. Dan apabila merusak fasilitas itu, maka dia harus disamakan dengan merusak seluruh bumi. Kemudian pada lawan merusak bumi, danda malia becik malih. Dendanya adalah mengembalikan seluruh kerusakan itu. Muah wong kang angrusak sakal wiring rinusak. Dan orang-orang yang merusak semuanya itu danda rong laksa patang tali. Itu kalau disebut diterjemahkan sekarang adalah rong laksa patang tali itu 24.000 pices. Nah, denda ini begitu besar karena apa? Pada zaman Majapahit menurut Undang-Undang Adigama, orang yang merusak milik orang lain itu dendanya hanya sekitar 1.000 sampai 3.000 pices. Kalau dia merusak fasilitas umum, itu dendanya 4.000 pices. Tetapi kalau dia merusak tempat-tempat ibadah, dendanya lebih besar yaitu 24.000. Berkali-kali lipat. Karena apa? Korbannya bukan sekedar rumah ibadat. Korbannya adalah nilai-nilai yang dihormati, nilai-nilai yang diugemi, nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh penganut agama itu. Ketika Anda merusak masjid, yang terluka bukan hanya masjid setempat di mana para jamaah sholat di situ, tetapi seluruh umat Islam terluka. Kalau Anda menghina Alkitab atau menghina simbol kekristenan, yang terluka bukan sekedar kawanmu yang kamu hina, tapi seluruh umat Kristen yang kitab sucinya Alkitab. Inilah sebabnya dalam pertimbangan hukum mereka, orang-orang yang merusak tempat-tempat ibadah itu, selain mereka harus mengembalikan
tempat ibadah itu mulia becik malih menjadi baik kembali. Karena kalau seorang hanya didenda dan denda masuk ke kas negara, rumah ibadah itu tidak pernah bisa dipakai lagi. Nah, disinilah tugas negara harus hadir. Ini kira-kira pada tahun 1400 Masehi. Bangsa kita sudah memiliki kemajuan berpikir dan toleransi yang luar biasa. Itulah sebabnya para founding fathers kita merujuk kepada Kakawin Sutasoma, di mana kata Pancasila muncul, Bhinneka Tunggal Ika muncul. Karena itu bukan sekedar slogan-slogan, tetapi juga adalah merupakan budi pekerti luhur yang tidak hanya berlaku pada satu komunitas agama tertentu, tetapi secara lintas agama. Bukankah agama Baha'i ini dalam ritusnya mirip-mirip Islam? Ya tentu kalau dilihat dari sejarah perkembangannya, karena di Iran ya mirip Islam. Kalau agama Tao dan Konghucu itu mirip karena sama-sama berkembang di tanah Tiongkok. Kalau Kristen Ortodok dengan Islam itu mirip karena sama-sama berkembang di Timur Tengah. Jadi ini bukan merupakan pelecehan terhadap agama yang bersangkutan. Kubah gereja di Timur Tengah itu sudah ada sebelum kubah masjid. Jadi agama itu selalu berkembang kontekstual. Pemakaian kopiah di Indonesia itu adalah budaya Melayu, bukan budaya Islam. Karena apa? Karena di negara-negara Arab seperti Mesir, seperti Saudi, seperti Syria juga tidak pernah ada kopiah. Itu adalah budaya Nusantara. Begitu juga ketika seorang membaca kitab suci. Itu saya kira bukan hanya tradisi Islam ketika seorang membaca kitab suci dengan dilantunkan, yang dikenal dengan tilawat untuk Al-Quran. Kalau di Timur Tengah untuk Injil itu mulahan, untuk kitab Mazmur itu tilawat seperti Islam. Tetapi seorang yang tahu tentang perkembangan agama-agama di negara Arab tentu bisa membedakan. Untuk lebih jelasnya coba kita akan mendengar lantunan dari kitab Al-Aqdas atau kitab I-Aqdas, Kitabul Aqdas, yaitu kitab suci yang dipedomani kaum Baha'i. باسمه الحاكم على ما كان وما يكون إن أول ما كتب الله على العباد عرفان مشرق وحيه ومطلع أمره. Ya, tampak seperti orang membaca Al-Quran. Nadanya, ya karena memang itu adalah berkembang di Iran. Bismihil hakim ala makana wa mayakun. Demi nama dia, sang hakim, sang bijaksana, sang pengendali atas semua yang terjadi pada masa lalu dan masa yang akan datang. Jadi kalau kita mendengar lantunan dari ayat-ayat suci Kitabul Aqdas itu mirip dengan Islam. Ya tentu karena sama-sama dari Timur Tengah. Ungkapan Bismihil Hakim ala makana wa mayakun. Itu kan mirip ketika orang Muslim mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi bukan hanya mirip dengan Islam. Ini juga mirip dengan Kristen. Formula trinitaris dalam iman Kristen selalu dilantunkan, yang disebut dengan doa kemuliaan. Al-masdu lillahi walibni waruhil kudus al-ana wa kulu awanin wa ila tahridahirin. Segala kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus sekarang dan senantiasa serta sepanjang segala abad.
Jadi ini adalah formula yang berbeda dengan Bahai, berbeda dengan Islam. Karena sama-sama dari Timur Tengah, tentu kemiripan-kemiripan itu ada. Sebagaimana miripnya antara Konghucu, Taoisme, atau Hindu dan Buddha dengan segala sektenya. Nah, sebetulnya secara teologis juga ya, secara historis dan teologis saya kira itu sebenarnya bisa dibuktikan. Pertama begini, rumusan doa semacam basmalah itu muncul pertama kali bukan di kalangan orang Yahudi, tetapi justru di kalangan orang Kristen. Kenapa? Kalau Anda cermati doa-doa Yahudi itu kan diawali dari Baruch atah Adonai Eloheinu melek haolam, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakub makin Abraham. Terpujilah engkau ya Tuhan sembahan kami, Raja yang kekal, Allah yang disembah Abraham, Allah yang disembah Yitzhak, Allah yang disembah Yakub, perisai Abraham. Tetapi orang Yahudi juga memiliki kidung pujian yang nanti diteruskan oleh orang Kristen dengan Trisagion, 3 kali kudus. Nah, 3 kali kudus itu misalnya Kados, Kados, Kados Adonai Elohim Sefaot. Dan itu berasal dari kitab Nabi Yesaya. Kalau dalam lagu-lagu rohani kadang-kadang dinyanyikan Kados, Kados, Kados Adonai Elohim Sefaot Asher Haya Wehowe Weyavo. Perhatikan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala bala tentara atau Allah seru sekalian alam, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Dan nyanyian ini sesungguhnya merupakan penerjemahan secara liturgis dari doa Yahudi yang dikenal Adon Olam, yang salah satu frasanya itu berbunyi Vehu hayah, Vehu huweh, Vehu yihye batif arah. Dia yang ada, dia yang sudah ada, dan dia yang akan ada kemuliaan baginya. Dan ini persis dengan apa yang diungkapkan di dalam awal doa dari kaum Bahai. Bismihi, demi namanya, nama Tuhan. Al-Hakim, Tuhan yang maha bijaksana penyelenggara seluruh alam. Alamakana, pada masa yang telah lewat. Wa mayakun, dan masa yang akan datang. Saudara-saudara, ini sebetulnya ada nilai-nilai universal dalam agama dalam hal pengakuan tentang adanya eksistensi Tuhan yang satu, terlepas dari bagaimana manusia akhirnya menjelaskan dalam teologinya masing-masing yang semuanya dipahami sebagai tuntunan ilahi, baik itu disebut wahyu maupun disebut ilham, disebut apa saja, melalui para nabi, para maharsi, para rasul, lewat apa saja. Jadi ini harus menjadi dasar bagaimana seorang bertoleransi terhadap yang lain. Dan tentu kita tidak bisa memaksakan pemahaman kita tentang nabi, tentang rasul untuk memahami orang lain. Itu sumber kesalahpahaman. Begitu juga klaim tentang kenabian. Setiap orang beragama itu memiliki klaim kebenaran. Bagi orang Kristen, Kristus itu adalah puncak pewahyuan dan tidak ada nabi setelah Kristus. Artinya Muhammad bukan nabi bagi orang Kristen. Kristus juga bukan Mesias bagi orang Yahudi. Begitu juga ketika orang mengatakan bukankah Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir, kenapa masih ada nabi lagi? Seperti Bahaullah, pendiri agama Bahai. Ya itu kan Bahai, bukan Islam. Orang Kristen mengatakan Yesus yang terakhir, tetapi kan Joseph Smith adalah nabi yang terakhir bagi orang Mormon. Kita tidak boleh menilai
dari sudut pandang agama kita. Inilah jiwa dari kita harus berkoeksisten dengan pihak yang berbeda, bahkan bisa berproeksisten. Ini istilahnya Profesor Wisnu Adiwahono yang sangat saya sukai. Nah, saudara-saudara, jadi banyak hal yang bisa kita pelajari dari sini. Kembali kepada ungkapan, formula semacam bismillah itu justru pertama kali muncul di kalangan kekristenan. Yang kemudian dilanjutkan oleh Islam, oleh agama Bahai. Kalau di dalam Kristen kan itu tercatat di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19. Di mana di sana ada ungkapan estu onomato patros keto iu keto agiu pneumatos. Esto onoma, di dalam satu nama, di sini bentuk tunggal. To patros Bapa, keto iu dan putra, keto agiu pneumatos dan Roh Kudus. Karena itu dalam liturgi gereja-gereja timur biasanya ada penegasan Bismil ab wal ibni warahil kudus al ilahu wahid. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa. Bukankah formula Bismillahirrahmanirrahim juga mengandung semacam trisagion tadi, kudus, kudus, kudus. Bahwa Islam tidak memahami seperti pemahaman Yahudi dan Kristen, tentu itu adalah spesifik kekhasan agama masing-masing. Orang Yahudi tidak menjelaskan kenapa setiap ibadah 3 kali kudus diucapkan. Kenapa bukan 4? Kenapa bukan 5? Begitu juga orang Muslim ketika mengucapkan dalam sholat mereka Subhana Rabbiyal Adimi wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Adimi wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Adimi wa bihamdi, harus 3 kali. Orang Kristen tidak boleh mengintervensi dan mengatakan, lah itu bukti Trinitas. Bukan seperti itu. Tentu itu adalah hak dari masing-masing agama untuk menafsir teks-teks sucinya, dan kita tidak boleh mengintervensi agama lain. Tetapi bahwa orang Kristen memahami kados, kudus sebagai Trinitas itu berbeda. Karena apa? Kekristenan adalah bagian dari Yudaisme. Kitab sucinya sama, yang disebut Tanakh. Kristen menyebut Perjanjian Lama. Nah, sebetulnya kalau disebut ketegangan, saya kira akan lebih tegang antara Kristen dan Yahudi. Ketika Islam muncul dengan kitab suci tersendiri yang namanya Al-Quran, tentu tidak terlalu tegang, karena Quran itu adalah kitab suci tersendiri. Artinya orang Islam tidak secara langsung merujuk pada kitab suci Taurat atau Perjanjian Lama, sekalipun diakui kitab Taurat, tapi tidak merujuk secara langsung mulai dari Sefer Bereshit, Sefer Elesemot, Sefer Wayikra, Sefer Bamidbar sampai Sefer Ele Hadibarim, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan sampai Ulangan. Nah, lalu bagaimana sebetulnya solusi yang paling baik dalam konteks hubungan agama-agama ini? Secara khusus adanya banyak keserumpunan antara agama-agama di Timur Tengah, atau agama-agama di India, atau agama-agama dari Cina, karena mereka memiliki basic kebudayaan yang mirip-mirip. Dan itu saya kira tidak saling mengintervensi, karena agama Bahai adalah agama bukan Islam. Dan itu adalah haknya mereka untuk beriman, beribadah sesuai dengan keyakinannya. Nah, saudara-saudara, Profesor Muktiali pernah menawarkan apa yang disebut dengan metode paralelisasi di dalam perbandingan agama, bukan pertandingan agama. Kalau orang Kristen mengatakan Yesus bukan sekedar nabi dan rasul, tetapi dia adalah putra Allah, tentu jangan dipertentangkan dengan klaimnya Al-Quran. Lam yalid walam yulad misalnya, itu tidak ada hubungannya. Begitu juga ketika orang Islam menyebut Muhammad adalah sebagai katamun nabiyyin. Saya kira orang Kristen juga tidak boleh mengintervensi berdasarkan kitab sucinya. Dengan pendekatan yang seperti ini yang dikembangkan misalnya oleh Profesor Muktiali, Profesor Sayyid Husin Nasir, kita tidak dalam konteks mengukur agama orang lain dari frame of reference kita. Tetapi kita harus memahami orang lain dari teologinya sendiri. Misalnya,
Dalam Islam, firman itu telah nuzul menjadi kitab suci Al-Quran. Dan di dalam Kristen, firman Allah, kalimatullah dalam Injil bahasa Arab, itu disebutkan wal kalimatus shara jasadan. Firman telah menjadi manusia. Makanya kalau dalam iman Kristen bukan firman menjadi kitab, tapi firman menjadi manusia. Penerima firman itu dalam Islam adalah Nabi Muhammad yang ummi. Sehingga pewahyuan itu dipahami oleh umat Islam sepenuhnya berasal dari Allah. Begitu juga sarana pewahyuan itu dalam Kristen adalah Maryam al-Adra, Bunda Maria sang perawan. Keperawanan Maria itu membuktikan bahwa Kristus benar-benar putra Allah. Artinya bukan Allah itu berputra secara fisik, artinya firman yang menjadi manusia. Iklim di dalam toleransi seperti ini dengan pendekatan yang bersifat paralelisme, bukan pendekatan polemik yang terlampau apologetik membela agamanya sendiri sehingga kehilangan hormat dan respek kita terhadap perbedaan. Dalam konteks seperti ini saya kira Pak Menteri Gus Yakut melakukan suatu tugas yang semestinya harus diemban beliau. Dia mengucapkan selamat kepada orang Kristen, selamat kepada orang Hindu, orang Buddha, bahkan agama-agama yang minoritas. Karena itu eksis di Indonesia. Saya bukan orang Bahai. Dan saya tentu menolak bahwa Allah sebagai nabi saya. Saya menolak kitab Al-Aqdas sebagai kitab suci saya. Tapi kitab ini kitab yang maha suci, yaitu kan bagi orang Bahai. Bagi saya ya Injil yang tersuci. Ketika saya melakukan komitmen terhadap agama dan iman saya tidak perlu harus terancam karena komitmennya orang lain terhadap agamanya. Dengan sikap seperti inilah kita merayakan perbedaan untuk Indonesia yang bernafaskan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu juga. Tuhan memberkati kita. Salam alaikum bishem hamasiyah.